Audio Jungle. Audio Jungle. 6 partai politik mengusung calon bupati dan wakil bupati Manokwari Selatan. Calon bupati Manokwari Selatan WMP Rengkung SEMSI memberikan orasi politiknya di Kampung Kemasan. Belum lama ini dirinya mengatakan yang mengusung dirinya dan bupati yakni 6 partai politik dan 3 partai pendukung. Dirinya juga menambahkan hal ini bukan karena ada sesuatu atau kata orang kami beli, tetapi itu adalah penilaian partai sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang sudah mengatur. Bahkan setiap warga negara dapat dipilih untuk menjadi pemimpin. Makanya saat ini kami harus melawan kota kosong. Bukan kami mengikut mereka yang akan maju, tetapi mereka tidak lolos pada saat verifikasi di KPU. Bahkan kami berharap ada lawan biar lebih seru, tetapi hal ini tidak terjadi. Makanya kami berdua harus melawan kota kosong. Bisa berhadapan dengan keluarga besar yang mendiami Kemasan, secara khusus dari Ikatan Bindara dan pihak Nupor. Hal ini sungguh menjadi suatu kehormatan karena kami telah disambut dengan upacara adat. Ini menunjukkan bahwa bapak-bapak akan selalu mendukung kami dalam melaksanakan tugas sampai dengan periode 2021 nanti. Bahkan karena kami sudah masuk dalam tahapan pencalonan dan telah menjadi calon tetap untuk periode 2020-2025, maka kesempatan ini kami bisa bertemu merupakan bagian mana kami bisa menyampaikan hal-hal yang akan kami lanjutkan di masa pelaksanaan tugas sebagai pemerintah, menyelenggarakan pemerintahan, menyelenggarakan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Tadi kita sudah dengar bersama orasi dari partai politik yang terpaksa memilih kami untuk dicalonkan menjadi bupati dan wakil bupati. 6 partai pengusung dan 3 partai pendukung. Ini bukan karena ada sesuatu yang kami berikan kepada mereka atau kami beli seperti bahasa yang ada sementara ini, tetapi itulah penilaian partai sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang sudah mengatur bahwa setiap warga negara dapat dipilih untuk menjadi pimpinan di daerah ataupun menjadi anggota DPRD baik tingkat kabupaten, provinsi sampai dengan pusat. Tidak ada yang melarang. Undang-undang mengatur peraturan ini supaya siapapun dia yang ingin maju baca dan lengkapi persyaratan sehingga partai ini bisa melakukan penilaian. Dalam orasi partai kita sudah dengar bahwa saya ketua Golkar, tetapi Golkar juga harus survei. Begitu juga dengan PDI, survei siapa Bapak Markus Waran, siapa WMP Rengkung, apa elektabilitasnya, apa dia punya kapasitas, apa yang melatar belakangi dia ingin maju. Kemudian syarat-syarat yang perlu harus partai kemukakan. Bahkan partai bisa membawa aspirasi mereka untuk mengusung salah satu dari masyarakat yang ada sebagai calon dari partai, tapi pilihan itu jatuh pada Pak Markus Waran dan saya. Jadi kami tidak mengikut siapa-siapa yang ingin maju, tidak ada. Dan kalau mereka pada akhirnya gagal di KPU bukan karena Pak Markus dan saya yang sikut dan tidak boleh ikut, tapi peraturan yang mengatur itu. Kenapa sampai terakhir kota kosong? Kami tidak berniat. Ibarat main bola ada lawan kan kita lebih hebat, lebih senang bermain, bisa bermain teknik, tapi akhirnya kami harus lawan kota kosong.
Jadi kalau ibarat ini persyaratan-persyaratan itu tidak terpenuhi, belum dukungan lah, terpenuhi itu karena ada dukungan masyarakat, karena ada survei, ada tanya jawab, dan itu dikumpulkan sebagai data penilaian. Inilah sesuatu yang perlu ada kejelasan di semua masyarakat, supaya jangan bilang ya Pak Markus dengan Pak Wimpi dorong borong partai, jadi tidak ada. Kesempatan yang baik ini kembali saya ingin mengulas sedikit perjalanan pemerintahan di Kabupaten Manokwari Selatan yang saat ini atau di bulan ini akan berulang tahun yang ke-8. Perjalanan yang masih sangat kanak-kanak kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita. Kita memasuki tahun ke-8. Sisa berapa hari lagi nih? 11 hari lagi kita ulang tahun yang ke-8. Puji syukur pada Tuhan, kami semua dan seluruh masyarakat ada dalam keadaan sehat walafiat. Karena apa? Saat ini kan kita sangat ditakuti dengan pandemi yang ada. Pertemuan ini pun terbatas. Dan kita harus patuhi upaya pemerintah baik pusat dan daerah dalam menangani Corona 19 betul-betul sangat berpengaruh bagi ekonomi masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan, karena secara total anggaran daerah mengalami penurunan 151 miliar lebih karena harus membiayai masalah sakit penyakit ini. Daerah harus menanggung sekitar 27 miliar dan 131 miliar ada potongan dari pusat dan tidak lagi masuk ke daerah tapi sudah ada di pemerintah pusat. Jadi APBD kita yang 600 mendekati 700 itu mengalami penurunan. 8 tahun APBD merangkak dari 2015, 16 sampai dan saat ini mencapai 650 sampai 700. Dibagi menurut 4 urusan besar, antara lain kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial masyarakat, di dalamnya ada keagamaan, ada pariwisata, dan infrastruktur. Bayangkan, total biaya ibarat kue satu piring ini kita bagi untuk 4 urusan. Dalam pemerintah itu ada pegawai ASN sebanyak 561 yang dulu pindah bekerja menjalankan roda pemerintahan dengan dipimpin oleh Bapak Bupati. Dari 2017 sampai dengan 19 untuk mengatasi pengangguran di daerah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya pemuda yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Bupati kebijakannya mengangkat tenaga honor yang 3.857 itu sampai dengan 2019 sudah mencapai 3.000 lebih. Biaya tadi sudah didengar 105, bersihnya 90-an. Jadi bayangkan 600 itu dikurangi, kemudian gaji pegawai yang 500 itu mencapai hampir 80 miliar. Jadi belanja pegawai saja hampir 200 miliar. Belanja lainnya untuk kegiatan perkantoran begitu kompleks ya. Jadi 4 urusan di kesehatan, pemerintah membangun puskesmas, membangun posyandu dan membiayai aparaturnya mulai dari perawat, dokter sampai itu 10 besar. Pendidikan mulai dari SD sampai SMP, SMA. Di masa lalu sebelum pindah pembiayaan itu dari daerah. Sampai dengan mahasiswa pun masih ada bantuan untuk beasiswa mahasiswa yang notabene sekarang berjumlah 1.110 orang mahasiswa. Tiap tahun diberikan 1 tahun 4,9 miliar hanya untuk bantuan mahasiswa. Jadi kalau orang bicara ya seperti dia tidak tahu bahwa urusan pemerintahan mencakup semua aspek pemerintahan.
Dengan demikian juga kita harus perhatikan organisasi kemasyarakatan termasuk yang maaf Ikatan Bindara, Biak Lumpur dan Nusantara lainnya, apalagi masyarakat asli OAP, tidak ada yang tertinggal. Seluruh dibiayai bantuan tahunannya, organisasinya harus berjalan. Belum lagi gereja-gereja. Pemerintah mempunyai polisi membangun gereja. Dominasi agama di kita ini ada berapa banyak? Hitung saja dengan patah-patahnya. Tidak ada satu yang tidak dibantu. Bayangkan begitu kompleks Pak Bupati kebijakannya untuk membagi supaya semuanya berjalan. Jadi kalau ada orang bilang, "Oh tidak lihat, belum merasa," ya ini merasa sendiri, nanti Tuhan yang tahu. Ya kan? Di belakang kita ini ada Unipa dari sisi pendidikan. Ada tujuan supaya ke depan dimensi Bapak Bupati ini ke depan pendidikan ini tidak jauh-jauh lagi anak-anak kita mencari pendidikan. Unipa sudah buka wilayah pendidikannya di Kabupaten Manokwari Selatan. Kesempatan untuk studi sudah terbuka begitu luas. Infrastruktur yang juga menjadi kebutuhan kita semua, jalan, jembatan, parit secara merambah kami bangun dengan kemampuan yang ada, baik dari dana daerah maupun dari dana yang sifatnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi semua itu terencana oleh bupati dan perangkatnya. Perangkat daerah ada 25, bayangkan mereka harus sedia uang juga. Jadi uang yang seperti kue ini dibagi supaya semuanya bisa berjalan. Dan hari ini kami tatap muka Bapak dan Ibu, saudara-saudara, khususnya di Kamasan dan di dalamnya ada Ikatan Bindara dari masyarakat Biak Lumpur ini. Dari Kampung Kemasan, Ari MSTV melaporkan.